Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, kita bersyukur oleh karena penjagaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan sebagai bekal penguatan agar iman kita semakin bertumbuh, semakin dekat kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat cinta kasih Tuhan. Hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat berbuah dalam kehidupan kami, dan iman kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Ampunkan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, firman yang akan saya sampaikan adalah jadikan aku milikmu. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita melihat iklan jual rumah di sebuah platform, di sebuah poster, ataupun di sebuah media yang lain? Apakah kita pernah melihat sebuah iklan jual rumah? Kalau kita pernah melihat ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah, apakah rumah yang dijual dalam iklan tersebut bisa menjadi milik kita? Tentu saja bisa. Bila mana kita mengeluarkan uang, membelinya dengan uang, maka otomatis rumah itu akan menjadi milik kita. Di Indonesia ini ada seorang artis yang terkenal dan kaya. Oleh karena kekayaannya lah dia dapat memenuhi segala kebutuhannya, segala keinginannya, dan apapun yang dia minta, semua itu dapat menjadi miliknya. Siapakah artis tersebut? Artis tersebut ialah Raffi Ahmad. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Raffi Ahmad? Raffi Ahmad adalah seorang artis yang terpopuler di Indonesia. Mulai kalangan anak-anak, kalangan remaja sampai dewasa, semua mengenal siapa Raffi Ahmad. Raffi Ahmad memiliki kekayaan, dan banyak sekali orang yang ingin menjadi seperti Raffi Ahmad. Oleh karena dilihat bahwa Raffi Ahmad mencapai kesuksesan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang, sehingga beberapa orang memotivasi dirinya agar dapat menjadi seorang Raffi Ahmad, menjadi seperti dirinya. Raffi Ahmad telah menjadi satu idola oleh karena dia berhasil menjadi seorang influencer, bukan hanya seorang artis yang terkenal, tetapi dia menjadi seorang influencer, motivator bagi penggemarnya. Dia berhasil memukau tampilannya di hadapan para fans, para penggemarnya. Beberapa di antara kita mungkin saat ini berhayal ingin seperti dia. Mungkin kita berpikir, apakah saya bisa sukses, apakah saya bisa mapan seperti Raffi Ahmad, apakah saya bisa memiliki apa yang dimiliki oleh Raffi Ahmad, mulai dari mobil, rumah, bisnis, anak-anak, dan rumah tangga. Kita mulai berangan-angan apa yang dimiliki oleh Raffi Ahmad. Kita ingin itu juga yang kita miliki. Ketika Raffi Ahmad memutuskan untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang diberlangsungkan ini menjadi sorotan, dan berbagai stasiun televisi menyiarkan secara langsung. Mengapa berbagai stasiun televisi menyiarkan peristiwa pernikahan ini? Oleh karena Raffi Ahmad dikatakan telah melakukan petualangan mencari cinta, tetapi hari itu dia benar-benar melabuhkan hatinya untuk seseorang yang ia cintai dan ia pilih untuk selama-lamanya, yaitu seorang perempuan yang bernama Nagita Slavina.
Pernikahan menjadi penantian setiap orang. Pernikahan menjadi keinginan siapapun. Kita mau hubungan yang kita berlangsungkan, yang istilah namanya adalah pacaran, tidak berhenti hanya di situ. Kita mau ada hubungan yang lebih serius yang dinamakan pernikahan. Kenapa orang menanti-nantikan? Kenapa pernikahan ini menjadi penantian setiap orang? Oleh karena dikatakan pernikahan itu sudah menjadi lembaga yang dilembagakan oleh Allah dan telah dikukuhkan oleh Yesus menjadi persatuan seumur hidup. Inilah penyebabnya mengapa pernikahan sangat dinanti-nantikan, oleh karena ingin dipersatukan oleh Allah, oleh karena hubungan ingin disahkan oleh Allah, dan ingin merajut sebuah kasih sayang yang sah. Karena tadi dikatakan pernikahan sudah dilembagakan, disatukan oleh Yesus Tuhan kita. Pernikahan bukan sebuah ajang pameran ataupun kemewahan. Oleh karena pernikahan adalah sebuah ikatan kasih sayang yang diturunkan Allah kepada setiap manusia. Jadi bukan untuk ajang pameran ataupun ajang kemewahan. Pernikahan lebih dari itu maknanya, Bapak Ibu Saudara. Mengapa tadi dikatakan bahwa rumah tangga bukan suatu ajang pameran atau kemewahan? Oleh karena rumah tangga adalah tempat yang mula-mulanya dibentuk untuk memulihkan kembali citra Allah pada pria dan wanita. Bukan suatu ajang pameran ataupun kemewahan. Oleh karena apa? Oleh karena ini adalah alat pembentukan untuk memulihkan lagi karakter Allah yang sudah rusak oleh karena dosa. Sehingga Allah ingin memulihkan itu dan memulai dari rumah tangga setiap umat manusia. Dalam membentuk rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, harus memperhatikan aspek-aspek di bawah ini. Jangan Bapak Ibu Saudara menikah hanya karena target, takut menjadi bahan omongan orang-orang karena kita tidak laku-laku, usia sudah lebih tua sehingga kita menjadi perbincangan bagi setiap orang. Oleh karena kita tidak kuat dengan perbincangan itu, kita buru-buru memutuskan pernikahan. Jangan sampai aspek ini kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Menikah jangan hanya karena ingin melepas masalah saja. Oleh karena kita takut sendirian, oleh karena kita sudah bosan sendiri, kita putuskan untuk menikah. Jangan juga menikah karena ingin mencari popularitas, AdSense, ataupun keuntungan. Hal-hal yang tadi harus kita hindarkan bersama dalam pembentukan sebuah pernikahan, agar pernikahan kita tidak kehilangan makna kekudusannya. Pernikahan, Bapak Ibu Saudara, harus benar-benar matang. Pilih pasangan harus dengan benar. Karena pernikahan bukan ajang coba-coba. Di sana dikatakan rumah tangga dapat menjadi tempat kebahagiaan yang besar, tetapi juga dapat menjadi tempat yang menyakitkan. Jadi jangan asal pilih pasangan. Jangan coba-coba memilih pasangan. Harus teliti memilih pasangan. Oleh karena rumah tangga bukan hanya tempat bersenang-senang, tetapi rumah tangga tempat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Ada sebuah program stasiun televisi yang terkenal, yang familiar, yang disebut programnya itu Super Deal 100. Ini menjadi program yang sangat familiar
Oleh karena program ini menjanjikan hadiah yang luar biasa untuk menjadi milik setiap peserta. Sehingga peserta harus benar-benar, harus hati-hati memilih hadiah mana yang mereka akan bawa pulang. Karena dalam program itu ternyata ada juga hadiah-hadiah yang zong. Arti zong ini adalah hadiah yang terkadang tidak ada nilainya, tidak mewah. Jadi peserta diwajibkan harus benar-benar memilih, benar-benar teliti. Karena terkadang mereka sudah teliti pun terhadap mereka tidak dapat sesuai dengan keinginan. Begitu juga dengan pernikahan. Ketika kita memilih hadiah, kita harus hati-hati memilih. Maka ketika kita melangsungkan pernikahan, melanjutkan ke hubungan yang paling serius itu, kita harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Ada sebuah kisah nyata. Ada seorang pria yang dikenal pria ini adalah pria yang kuat, pria yang gagah, karena pria ini dapat menaklukkan, dapat mengalahkan seekor singa yang buas. Pria ini dapat berkelahi dan yang menang adalah pria ini. Yang sewajarnya adalah singa ini. Tetapi karena dikatakan pria ini adalah pria yang kuat, singa ini dapat ditaklukkan oleh pria tersebut. Suatu hari setelah dia mengalahkan pertandingan perkelahian antara singa tersebut, pria ini melihat seorang wanita yang parasnya cantik dan mempesona dan menarik perhatian pria tersebut. Pria ini mulai tertarik dengan wanita tersebut. Tanpa berlama-lama, tanpa waktu yang berlama-lama, pria ini akhirnya menjadikan perempuan itu sebagai istrinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernikahannya tak berlangsung lama karena istrinya jahat. Istrinya berani mengkhianati suaminya. Ada sekelompok orang yang meminta kepada istrinya untuk menyerahkan suami ke dalam tangan mereka. Dan mereka berjanji akan memberikan imbalan-imbalan kepada istrinya tersebut. Oleh karena imbalan inilah, istri ini mau menyerahkan suaminya ke dalam tangan mereka. Mau mengkhianati suaminya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, suaminya tertangkap dan harus meninggal di tangan pengkhianatan istrinya. Dan kisah ini benar-benar kisah yang nyata yang tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 15 tentang peristiwa Simson dan Delilah. Simson sudah salah pilih pasangan. Simson tidak cermat dalam memilih pasangan. Dia tidak berhati-hati untuk itu. Dia terburu-buru untuk menjadikan wanita itu menjadi istrinya. Sebuah kalimat pernah saya dengar dalam Alkitab dan pernah saya baca tulisannya seperti ini, Bapak Ibu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Dikatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia itu sepasang dan telah menciptakan mereka menjadi sepadan. Apa itu sepadan? Mungkin ada di antara kita yang tidak tahu apa itu sepadan. Sepadan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adalah mempunyai nilai, ukuran, arti, efek, dan nilai yang sama atau bisa diterjemahkan secara bebas, yaitu sejalan. Rumah tangga mempunyai sebuah visi misi. Dalam visi misi ini harus sejalan. Tidak bisa tidak sejalan. Pertanyaannya, visi misi ini harus sejalan dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Visi misi ini harus sejalan dengan apa? Kehendak Tuhan. Barulah itu dikatakan dia sepadan. Pasangan yang sejalan
pasangan yang sama nilainya. Oleh karena dia melakukan visi misi sesuai dengan pencipta pernikahan itu. Karena Allah sendiri tadi katakan yang melembagakan sebuah pernikahan. Mengapa pernikahan harus jalan dengan kehendaknya? Karena pernikahan sebagai lambang citranya untuk membuat mereka menjadi satu. Bukan lagi berbicara tentang pria dan wanita, tetapi sudah berbicara lingkupnya sudah luas tentang rumah tangga tersebut, Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti apa yang dikatakan anak-anak zaman sekarang. Siapa lo, siapa gua. Dalam pernikahan tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam pernikahan tadi kita sudah jelaskan harus mempunyai visi misi yang sejalan. Karena itu telah menjadi satu dalam persatuan kasih sayang. Apa kehendak Tuhan? Apa misi Tuhan dalam setiap rumah tangga pernikahan yang dijalankan oleh setiap manusia? Sifat mementingkan diri harus dijauhkan dari rumah tangga. Jangan lagi kita katakan terhadap pasangan kita, ini gara-gara kamu. Kamu itu bukan pria yang baik. Kamu itu bukan istri yang baik. Kamu bukan suami yang baik. Jangan lagi kalimat itu kita utarakan terhadap pasangan kita. Karena kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat sifat mementingkan diri. Itu harus dihilangkan dalam rumah tangga kita. Bagaimana caranya? Harus mampu mempunyai komunikasi yang baik supaya sifat egois itu hilang dalam rumah tangga. Kita harus memulai komunikasi yang baik. Ajaklah pasangan kita untuk ngobrol bersama, ngobrol empat mata. Buatlah family time dalam keluargamu. Pujilah pasanganmu. Istri mungkin boleh berkata kepada suaminya, ganteng sekali kamu hari ini, makin cinta aku samamu. Atau seorang suami berkata kepada istri, enak sekali makananmu ini, walaupun terlalu banyak garam, tetapi aku merasakan manis makanan ini karena kamu di depanku. Inilah kalimat yang harus kita lakukan, harus kita bentuk dalam rumah tangga kita. Komunikasi inilah yang harus kita bangun dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita melakukan praktik poligami. Oleh karena kita tidak merasakan kehangatan dalam rumah tangga kita, kita lakukan praktik-praktik ini. Kita putuskan untuk memperbanyak pasangan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari pasangan kita yang kita sudah pilih. Jangan sampai keputusan ini kita ambil, Bapak Ibu Saudara, karena sebuah tulisan mengatakan praktik yang dilakukan satu orang dengan mempersunting beberapa pasangan bertentangan dengan kesatuan dan persatuan yang dibuat Allah dalam pernikahan pertama. Ini tidak sevisi misi dengan kehendak Tuhan. Bukan inilah tujuan Allah melembagakan sebuah pernikahan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 2. Mengapa Allah tidak lagi berkenan kepada Salomo? Oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Salomo mencintai banyak perempuan. Salomo adalah orang berhikmat, tapi Allah tidak berkenan lagi kepadanya. Oleh karena gundik-gundik perempuan-perempuan sangat banyak yang dimiliki oleh Salomo, sehingga Allah lagi tidak berkenan dengan kehidupan Salomo. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lirik lagu yang diciptakan seorang artis juga yang bernama Ahmad Dhani. Liriknya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia anak yang punya. Memang secara hawa nafsu senang kalau banyak pasangan. Tetapi ini
bukanlah sebuah praktik yang Allah inginkan. Ini adalah praktik yang menjadi kejijikan bagi nama Tuhan. Allah hanya menginginkan pernikahan satu kali seumur hidup. Tidak bisa diulang. Tidak bisa di-reshuffle. Pernikahan bukan seperti beli baju. Karena sudah tidak bagus, sudah koyak baju kita, sudah pudar warna kita, kita beli yang baru. Pernikahan bukan berbicara mengenai baru atau lamanya. Mengenai ini adalah ikatan yang kita sudah janjikan satu kali untuk seumur hidup. Markus 10 ayat 9 katakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Siapapun tidak bisa melakukannya. Siapapun tidak dapat memisahkan ikatan yang kita sudah bangun. Bukan omongan tetangga yang memisahkan kita. Bukan karena keluarga kita, rumah tangga kita bisa pisah. Tetapi yang dapat memisahkan kita hanyalah maut ataupun kematian. Yuve Nuno katakan dalam sebuah lagunya, janji suci satu untuk selamanya. Selamanya janji itu akan suci. Ikatan itu tidak bisa dipisahkan. Karena lirik yang mengatakan, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Tidak ada kata-kata, aku sudah bosan, aku sudah tidak mau lagi dengan dia. Atau ada pergantian ataupun reshuffle dalam rumah tangga kita. Tidak bisa. Satu kali seumur hidup. Jangan akhiri rumah tangga yang kita sudah bangun bersama itu, kita akhiri di pengadilan agama. Hindarkan tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya pernah berbicara dengan seorang pengacara, dia pernah sampaikan kepada saya, pengadilan juga tidak mau adanya perpisahan, perceraian dalam sebuah pernikahan. Maka dalam persidangan seringkali dibuat mediasi dan seringkali juga diserahkan kepada pemuka agama. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, pengadilan agama pun tidak setuju dengan adanya perpisahan. Ada sebuah ilustrasi, ada sepasang pria wanita. Mereka ini sudah sama-sama sejak umur 12 tahun. Mereka sudah bersama-sama. Ketika mereka SMA, mengakhiri masa SMA mereka, pria ini pergi ke luar negeri untuk melanjutkan perkuliahan dan meninggalkan perempuan ini. Dan ketika pria ini telah menyelesaikan perkuliahannya di luar negeri, pria ini kembali lagi ke tempat asalnya dan menemui wanita ini banyak perubahan. Oleh karena banyak perubahan yang dilihat pria ini, maka pria ini katakan, dulu kau gula Jawa, sekarang kau gula pasir. Karena mereka saling tertarik antara satu dengan yang lain, mereka memutuskan untuk pacaran dan akhirnya memutuskan lagi ke tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan. Di masa-masa setelah mereka sudah menikah, mereka selalu bersama sampai tua. Apapun yang mereka jalani, dalam suka, dalam duka, apapun yang terjadi dalam rumah tangga mereka, mereka saling melengkapi, saling mengikat. Tidak ada satu pun di antara mereka yang meninggalkan ataupun mengakhiri rumah tangga tersebut. Dan pada suatu hari, perempuan yang dia kasihi ini sakit dan harus dilarikan ke sebuah rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, pria ini selalu menemani perempuan tersebut. Karena ia sudah janji untuk mengikat sebuah pernikahan, satu untuk selamanya dalam suka dalam duka. Dan ketika perempuan ini
harus mengembuskan napas terakhir. Pria ini tetap memutuskan setia, tidak melakukan pernikahan. Sampai pria ini mengembuskan napas terakhir, pria ini tetap dengan kesendiriannya, tidak melakukan pernikahan kembali. Siapakah itu, Bapak Ibu Saudara? Itu adalah almarhum Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie telah menjadi contoh seorang pria yang setia, seorang pria yang bertahan dalam sebuah janjinya. Seorang Bapak B.J. Habibie telah menjadi tokoh kesetiaan bangsa Indonesia. Karena dia pernah mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak mengkhianati. Betul, Bapak Ibu Saudara. Sampai almarhum Bapak B.J. Habibie meninggalkan dunia ini, beristirahat untuk sementara waktu, dia tetap dengan kesendiriannya, dia tetap menjaga pernikahan yang dia sudah jalani bersama dengan almarhumah Ibu Ainun. Ilustrasi berikutnya tentang kesetiaan seorang pasangan. Ada seorang pria yang sudah melakukan pernikahan selama 32 tahun dengan istrinya. Tetapi ada hal yang tidak mengenakan dalam rumah tangganya karena istrinya harus mengalami lumpuh total ketika ia harus melahirkan anak keempat. Jadi keluarga ini sudah memiliki 4 orang anak. Tetapi ayah ini, suami ini, pria ini tetap merawat, memandikan, membersihkan wanita ini, menyuapi wanita ini, memberikan makan, memberikan minum, dengan setia, dengan sabar, menjaga perempuan ini. Suatu hari, keempat anaknya melihat ayah seperti lelah. Sehingga 4 anak ini mengatakan pada ayahnya, "Ayah, sudahlah, nikmatilah masa tuamu dan menikahlah kembali." Tetapi ayahnya mengatakan, jika pernikahan dan hidup di dunia ini hanyalah untuk nafsu, mungkin Bapak akan menikah, tetapi adanya ibumu di sampingku itu sudah cukup. Dan apakah ibumu mau dengan kondisi seperti itu? Apakah ayah bisa bahagia bila meninggalkan ibumu? Ketika pernyataan ini diungkapkan oleh ayah tersebut, 4 orang anak ini mendeteskan air mata oleh karena terharu melihat kesetiaan dari ayah tersebut. Betullah apa yang dikatakan Kidung Agung pasal 8 ayat 6-7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat menghanyutkan, memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kedua tokoh ini tidak mau meninggalkan pasangannya karena janji cinta untuk sehidup semati itu sudah terpahat, sudah termeterai dalam hati kedua tokoh tersebut, bahwa ia mau menjaga pasangannya sampai maut memisahkan kehidupan mereka. Ingatlah janji pernikahan yang kita telah utarakan dalam sebuah altar suci. Pria mengatakan pada wanita, "Aku akan menjadikan milikku sampai selamanya." Dan yang wanita juga katakan, "Aku mau juga menjadi milikmu untuk selama-lamanya." Ketika kalimat itu sudah kita utarakan,
Biarlah ini menjadi panggilan komitmen kita agar kita menjaga, memelihara pernikahan yang suci, yang kudus itu, agar pernikahan kita tetap utuh dan citra Allah ada dalam rumah tangga yang kita bangun itu. Biarlah kita mengatakan terhadap pasangan kita, jadikanlah aku milikmu sampai maut memisahkan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah belajar mengenai kekudusan pernikahan. Biarlah pernikahan yang kami telah bentuk ataupun kami berencana untuk membentuk pernikahan, ajari kami Tuhan untuk memilih dengan tepat ataupun mempertahankan sebuah hubungan, karena hubungan ini adalah hubungan yang kudus yang dibuat oleh Allah. Ajari kami setiap waktu dan jagailah kami setiap waktu Tuhan, agar kami selalu berserta dengan Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.